Menurut kronik perjalanan ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dalam mengungkap nasab palsu Ba'alwi, abad ke-19 adalah masa gelombang migrasi besar-besaran keluarga Ba'alwi dan imigran Yaman lainnya ke Nusantara. Imaduddin menulis bahwa menurut Jajat Burhanuddin, ini menyusul perubahan kebijakan kolonial Belanda yang secara perlahan menjadikan wilayah Jawa dan kepulauan lain di Nusantara terbuka bagi pasar internasional. Faktor apa yang mendorong migrasi tersebut? Perpindahan mereka ke Nusantara menurut Imaduddin didorong faktor kemiskinan. Negeri Hadramaut pada akhir abad ke-19 itu mengalami perang saudara antara Al-Kuwaiti dan Al-Khatiri. Mereka memperebutkan kekuasaan di Hadramaut. Bahkan kekayaan Hadramaut tahun 1930 hanya dapat memenuhi kebutuhan seperempat penduduknya. Padahal penting dicatat, pada tahun itu 20-30% penduduk Hadramaut tinggal di berbagai negara lautan India. Apa yang kemudian dilakukan oleh para imigran ini? Masih dalam buku kronik, di Nusantara mereka bekerja di bidang perkebunan, karyawan pabrik, tukang kebun, kurir, dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang bekerja pada pemerintahan kolonial Belanda, seperti Usman bin Yahya yang diangkat menjadi mufti Belanda di Batavia. Dalam tulisannya, Imaduddin menyatakan, Usman pulalah yang kemudian mengalami benturan dengan ulama-ulama Banten yang merupakan murid-murid Syekh Nawawi dan Syekh Abdul Karim. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal sesama Muslim? Hal itu menurutnya dikarenakan fatwa keagamaan Usman tentang haramnya memberontak kepada Belanda, dan mereka yang melakukannya dianggap terkena delusi agama. Fatwa itu terkait pemberontakan rakyat Banten pada tahun 1888 M. Mengutip pendapat Jajat Burhanuddin lagi, kronik Kiai Haji Imaduddin menyebut bahwa setelah dilantik sebagai pegawai Snok-Hurgronje, Usman membuat doa khusus untuk Ratu Belanda, Wilhelmina, seraya memuji sang ratu dengan menyebut Ratu Belanda itu sebagai ratu yang baik. Doa itu dibacakan tanggal 2 September 1898 di Masjid Pekojan setelah sholat Jumat. Adakah yang lebih dari sekedar fatwa itu saja? Tidak, bahkan lebih mengenaskan. Vandenberg menyebutkan, seorang Ba'alwi, Abdurrahman Az-Zahir, yang diberikan kedudukan tinggi dalam kerajaan Aceh, malah kemudian menggembosi perjuangan rakyat Aceh dari dalam. Ia yang diberikan amanah sebagai salah seorang panglima perang, kemudian malah bekerja sama dengan Belanda dengan bersedia meninggalkan pasukannya dalam gerilya, asalkan mendapat gaji seumur hidup sebanyak 30.000 gulden. Demikian ditulis dalam kronik Kiai Haji Imaduddin. M. Adil Abdullah dalam sebuah artikel mengatakan, sebagai hadiah terhadap sikap lunak Habib Abdurrahman, dia pada tanggal 13 Oktober 1878 bersama teman-temannya, Teuku Muda Baet, memilih menyerah kepada Belanda di Kutaraja. Sebagai imbalannya, Gubernur Hindia Belanda Jenderal Van Lansberge di Batavia bersedia memberangkatkan Habib Abdurrahman Az-Zahir dan pengikutnya ke Jeddah dengan kapal NV Curaçao. Dia sendiri, menurut para peneliti sejarah, telah mendapat pensiun dari pemerintah Belanda $10.000 per bulan atas jasa menjual bangsanya kepada Belanda. DN Aidit disebut Ba'alwi oleh KH Imaduddin. Benarkah? Masih dalam buku kroniknya, ditulis bahwa setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, keluarga Ba'alwi banyak yang aktif dalam perpolitikan Indonesia, di antaranya DN Aidit yang menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pengakuan bahwa Aidit adalah marga Ba'alwi diungkapkan oleh Ilham Aidit, putra dari Dipa Nusantara Aidit atau Ahmad Aidit. Apakah ada lagi selain Aidit? Selain Aidit, dalam kronik menyebutkan bahwa marga Ba'alwi yang menjadi anggota PKI juga adalah Ahmad Sofyan Barokbah. Ia dieksekusi mati pada 19 Januari 1974 setelah diburu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama bertahun-tahun di Rimba, Kalimantan Barat. Jika tulisan KH Imaduddin ilmiah, maka dukung atau bantahlah dengan cara ilmiah. Tidak perlu saling mencaci maki apalagi sesama Muslim. Bukannya tambah wawasan, malah mungkin tambah dosa. Bagaimana menurut Anda?